Setiap hari kita lewat jalan raya, tapi pernah kepikiran nggak sih apa rahasia di balik aspal yang kuat dan awet di bawah roda kendaraan kita? Ternyata, ini bukan sekedar campuran batu sama terlo, ini tuh sains yang presisi banget. Hari ini, kita bakal ngintip ke dalam laboratorium buat lihat gimana jalanan yang sempurna itu dirancang. Oke, kita bedah yuk. Jauh sebelum aspal itu digelar di jalanan, para ilmuwan tuh udah ngetes abis-abisan sampelnya di lab. Dihancurin, direndam, diuji, pokoknya disiksa dulu deh buat mastiin jalanan itu nanti sanggup nahan semua tantangan. Nah, ini dia nih musuh utamanya. Jalan raya itu kan harus kuat nahan gempuran cuaca yang kadang ekstrim, plus beban ribuan kendaraan setiap hari non-stop. Terus gimana caranya para insinyur bisa jamin jalan yang kita bangun hari ini nggak bakal retak besok? Semuanya itu dimulai dari satu hal, resep yang sempurna. Dan resep itu diracik di dalam laboratorium. Yuk, kita mulai dari bagian pertama cerita kita. Gimana para ilmuwan menciptakan campuran aspal yang sempurna di lab. Ini bukan asal campur ya, ini tuh seni dan sains presisi tinggi. Anggap aja ini kayak resep kue tapi buat jalanan. Bahan dasarnya ada kerikil sama pasir sungai. Terus ada bitumen, si lem panas yang nyatuin semuanya. Tapi yang jadi bintang utama di penelitian ini adalah penambahan pasir besi. Apa benar bahan ini bisa jadi kunci rahasia buat bikin aspal super kuat? Penasaran kan? Bikin sampel uji ini butuh ketelitian tingkat dewa. Setiap langkahnya itu meniru proses konstruksi jalan yang sebenarnya, tapi versi mininya. Contohnya nih, di langkah keempat, tiap sampel itu digebuk 75 kali di kedua sisinya. Ini tuh simulasi dari mesin pemadat raksasa yang biasa kita lihat di jalan. Tujuannya, ya biar sampel ini benar-benar bisa mewakili kekuatan jalan yang bakal dibangun nanti. Sampelnya udah siap. Sekarang, waktunya buat bagian yang paling seru sekaligus paling menegangkan. Serangkaian tes brutal yang harus dilewati si sampel aspal buat ngebuktiin kekuatannya. Dan inilah dia, momen puncaknya, mesin uji Marshall. Mesin ini bakal ngasih tekanan yang terus-menerus nambah ke sampel aspal kita. Tujuannya cuma satu, cari tahu di titik mana sampel ini akhirnya nyerah dan retak. Ini benar-benar ujian kekuatan pamungkas buat si aspal. Jadi, ada satu kata kunci penting di sini, stabilitas. Angka inilah yang paling dicari-cari sama para peneliti. Makin tinggi nilai stabilitasnya, artinya makin gede juga beban yang bisa ditahan aspal itu sebelum hancur. Gampangnya, ini tuh ukuran seberapa jagoan si aspal ini. Nah, buat nemuin resep yang paling pas, peneliti ini bikin beberapa variasi campuran. Mulai dari yang tanpa pasir besi sama sekali, ini buat jadi pembandingnya, terus ditambahin deh kadar pasir besinya sedikit demi sedikit. Pertanyaan besarnya, ada nggak sih titik manis di mana penambahan pasir besi ini ngasih kekuatan paling optimal? Kuat aja nggak cukup kan? Jalanan juga harus awet. Apalagi kalau kena hujan terus-terusan. Makanya sampelnya direndam. Perendaman durabilitas ini tuh kayak mesin waktu loh. Dia bisa mensimulasikan efek air hujan selama bertahun-tahun, tapi cuma dalam waktu beberapa hari di lab. Dari sini kita bisa tahu seberapa hebat si aspal ini mempertahankan kekuatannya setelah diguyur air. Oke, semua sampel udah dihancurin, udah direndam. Sekarang yang tersisa tinggal data. Yuk, kita lihat apa yang bisa diungkap sama angka-angka ini soal resep aspal terbaik. Inilah momen yang ditunggu-tunggu. Semua proses yang melelahkan tadi, nyampur, manasin, numbuk, ngerendam, semuanya bermuara ke sini, ke data. Mari kita lihat apa kata angka-angka ini. Coba lihat grafik ini. Ini nunjukin seberapa tahan lama tiap campuran sama air. Nah, yang unik, di sini tuh makin rendah angkanya atau makin pendek batangnya, justru makin bagus. Artinya, aspal itu cuma kehilangan sedikit kekuatannya setelah direndam. Lihat deh variasi 3, batangnya paling pendek. Ini nunjukin kalau dialah juaranya dalam hal ketahanan terhadap air. Dan ini dia angka ajaibnya, 1214. Angka ini nunjukin peningkatan kekuatan yang luar biasa dari campuran yang pakai 20% pasir besi kalau dibandingin sama yang nggak pakai sama sekali. Di dunia penelitian, perbedaan segede ini tuh dianggap sangat signifikan. Ini bukti telap kalau pasir besi itu benar-benar bikin perbedaan besar. Tapi kuat aja belum cukup. Kerikil di dalam aspal juga harus tahan aus dong. Nah, disinilah uji abrasi Los Angeles berperan. Bayangin aja kerikil dimasukin ke dalam drum baja bareng bola-bola baja, terus diputer ratusan kali. Tujuannya buat simulasi gesekan ban kendaraan selama bertahun-tahun. Makin sedikit kerikil yang hancur, berarti kualitasnya makin top. Jadi, semua ini artinya apa buat kita? Yuk kita coba sambungkan temuan di laboratorium ini ke dampaknya langsung di jalanan yang kita lewati setiap hari.
Jadi, nanti kalau Anda lagi berkendara di jalan yang mulus, coba deh ingat, di balik kemulusan itu ada proses sains yang rumit dan panjang. Pengujian super ketat di lab, inilah yang ngejamin jalanan kita aman, awet, dan gak gampang rusak. Ini adalah sains yang jadi fondasi perjalanan kita setiap hari. Nah, ini membawa kita ke satu pemikiran terakhir. Penelitian kayak gini kan terus mendorong batas-batas dari apa yang mungkin. Kalau hari ini kita bisa bikin aspal lebih kuat pakai pasir besi, besok apa lagi ya? Mungkin suatu saat nanti jalanan nggak cuma makin kuat, tapi juga makin pintar. Mungkin bisa memperbaiki dirinya sendiri? Sebuah pertanyaan menarik untuk masa depan kita kan?